Assalamualaikum Sobat Mindari CC, dunia luas akan membahas soal hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi sobat semuanya. Hey, kenapa Jepang negara paling riskan bencana tapi minim korban ya? Ada apa ya? Inilah yang patut kita tiru. Dan bagaimana dengan Indonesia? Simak ulasannya di dunia luas. Jangan lupa sebelumnya klik subscribe, like, dan share ya, agar channel ini berkembang. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Jepang. Bangunan kuat. Harus kalian tahu ya, di Jepang semua bangunan dibangun untuk mampu bertahan. Jepang itu berlokasi di antara sabuk topan Pasifik dan cincin api, di mana Jepang sering diguncang gempa, tsunami, maupun gunung meletus. Kondisi yang demikian membuat pemerintah mempersiapkan segala infrastruktur yang tetap berdiri meski terus diterjang bencana. Negara Jepang sangat unggul dalam hal pencegahan maupun respon penanganan bencana. Anda tahu tidak, di Jepang, setiap membuat bangunan, maka harus memastikan infrastruktur maupun aset yang dibangun agar elastis saat bencana datang. Bahkan, jalan dan bangunan publik didesain agar air bisa mengalir secara efisien. Bahkan hingga membuat area pertahanan pantai memungkinkan kota agar selamat dari gelombang badai. Arsitek gedung di Jepang selalu memikirkan teknik agar setiap bencana alam yang dihadapi tetap aman. Kesadaran sejak dini. Pada 1 September 1923, terjadi gempa yang menghantam daratan Kanto di antara Tokyo dan Yokohama. Gempa itu menyebabkan 100.000 korban tewas. Karena hal itu, maka pemerintah sempat merencanakan untuk memindahkan ibu kota. Dan sejak saat itu, 1 September dijadikan Hari Pencegahan Bencana Nasional. Dan diterapkan di seluruh sekolah maupun kantor publik. Anak-anak bakal mempelajari sejarah bencana yang terjadi di negeri itu. Semua murid dan pegawai kantor ada kewajiban untuk ikut setiap latihan penyelamatan yang dilakukan. Karena itu, maka terdapat kesadaran yang tinggi di seluruh warga Jepang dan apa yang harus dilakukan ketika bencana datang dan juga penghormatan akan bencana itu sendiri. Saling bahu-membahu. Nah, selain aturan ketat, pembangunan dan kesadaran sejak dini di ruang sekolah, tempat kerja, ternyata kementerian dan lembaga negara saling membantu saat bencana terjadi. Para pejabat juga berusaha keras untuk membangun kerjasama dengan sektor swasta sebagai bentuk persiapan sebelum bencana tanpa bertele-tele. Untuk semua perusahaan swasta di sana mengerti tugas dan memberi bantuan ketika bencana melanda, mengerti apa tugas dan tanggung jawab mereka. Dan juga usaha dan tenaga yang tidak sedikit dari setiap institusi untuk menjadikannya sebagai skala nasional, maka jiwa saling membantu itu sangat tinggi sekali. Di samping penegakan hukum yang ketat, Jepang membuktikan meski bencana datang, ekonomi maupun kehidupan mereka tidak hancur. Apakah kita sudah seperti Jepang? Dengan kondisi Indonesia yang tergolong riskan, tentu kita sering menemukan ulasan berbahayanya ya. Kondisi kota Jakarta dan beberapa kota lainnya yang riskan bencana. Harusnya pemerintah kita segera membuat program seperti di Jepang untuk menaikkan kesadaran diri para penduduknya dengan bimbingan di rumah-rumah dan sekolah sejak dini. Kira-kira kapan pemerintah merealisasikannya ya? Sebenarnya kajian soal ancaman bencana sudah banyak, tapi kurangnya edukasi hadapi bencana salah satu permasalahan penting. Apakah kita siap? Oke teman, silakan di-share ya, pasti bermanfaat. Karena orang bermanfaat itu manusia yang paling baik.
Terima kasih.